should have known the price of evil, and it hurts to know that you belong here. On your darker side, your saddest side, on your nightmare side. Nightmare Side, setiap hari Kamis, malam Jumat, jam 10. Cerita ini memang benar nyata adanya. Aku adalah saksi atas kejadian-kejadian yang pernah dialami di tempat kerjaku itu. Dan bahkan sampai sekarang pun, tak sedikit orang yang mengalami hal menyeramkan di gedung tempatku bekerja. Namaku Raffi. Aku adalah salah satu karyawan di sebuah kantor yang ada di daerah Bandung, tepatnya sekitar Bandung Selatan. Karena rumahku cukup jauh, aku memutuskan untuk menginap di kantorku. Lebih tepatnya, di sana disediakan mes khusus untuk karyawan yang ada di lantai paling atas. Dan yang menarik dari kantorku itu adalah gedung tua yang tepat bersebelahan dengan bangunan kantor yang konon katanya angker. Awalnya sih aku tidak pernah menyangka kejadian ini akan aku alami. Tibalah hari itu, aku memulai pekerjaanku seperti biasa. Tiba-tiba ada satu karyawan baru yang masuk. Dan gelagatnya agak sedikit aneh. Aku pun bertanya pada karyawan baru itu, kenapa? Apa mungkin ada hal yang membingungkan atau ingin ditanyakan? Dia lalu bercerita, katanya beberapa hari yang lalu ada yang memanggil namanya dia sebanyak 3 kali. Namun ketika ditengok dan dicari, tidak ada siapa-siapa. Aku pun bertanya di mana lokasi saat mendengar ada yang memanggil namanya itu. Katanya tepat berada di lantai paling atas ini, di bagian mes khusus karyawan. Dan suaranya adalah suara seorang perempuan. Mendengar ceritanya panjang lebar dan ketakutan, aku tidak terlalu menanggapinya serius. Aku tinggal di lantai paling atas itu. Aku tidur di mes. Tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Ya, mungkin saja ada yang menjahilinya, tapi aku tidak tahu siapa. Mungkin karyawan yang lain. Entahlah. Setelah selesai cerita, aku pun tidak terlalu memberikan tanggapan yang aneh-aneh. Bahkan terkesan tidak terlalu menanggapinya. Aku beranjak pergi ke lantai atas untuk istirahat, ke mes. Saat itu jam kerja sudah selesai. Aku menaiki tangga
hembus angin yang cukup kencang. Angin yang dingin, namun terasa seperti lewat dan menabrakku. Jika ku jelaskan sedikit, di tangga ini tidak ada ventilasi sama sekali. Masih di dalam ruangan. Secara logika tidak mungkin ada angin yang masuk. Dan selama aku tinggal, ya tidak pernah ada angin seperti itu. Angin yang lewat menerpaku itu seketika membuat bulu kuduku berdiri, merinding. Aku pun lanjut berjalan menuju kamarku. Tak lama aku pun beristirahat. Entah jam berapa saat itu, yang pasti sepertinya tengah malam. Aku mulai terlelap, tertidur. Sampai tiba-tiba saja aku mendengar Rafli, ada suara yang kontan membangunkanku. Suara seorang perempuan yang memanggil namaku. Rafli. Kontan aku langsung melihat ke sekitar. Mataku masih setengah sadar saat itu. Sampai di dalam kamarku, dari kejauhan, aku melihat ada seorang perempuan. Seorang perempuan yang berdiri menatap ke arahku. Perlahan, perempuan itu seakan-akan merintih sambil berjalan menuju ke arahku dengan tertatih-tatih. Tidak begitu jelas wajah, bajunya, karena kondisi kamarku saat itu gelap. Tapi dari rambutnya yang panjang dan perawakannya, itu terlihat seorang perempuan merintih dan berkata, Tolong, tolong. Badanku seakan kaku melihat ke arah perempuan itu. Dan tiba-tiba saja perempuan itu bergerak sangat cepat dan mendekatiku. Dan terasa seperti angin yang menembus menerpa badanku. Dan sosok itu hilang seketika. Aku mengatur nafasku. Buru-buru ku nyalakan lampu kamar dan tidak ada siapa-siapa di kamarku. Aku coba mengatur nafasku. Keringat dingin mulai membasahi kening pelipisku hingga leher.
membuat bajuku basah. Jantungku tak berhenti berdegup. Sangat jelas ada seseorang di kamarku itu tadi. Namun menghilang seketika, tidak berjejak. Dan tiba-tiba Rafli, ada suara perempuan memanggilku lagi. Rafli, Aku langsung melihat ke arah sekitar, mencari asal suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa di kamarku. Kiri, kanan, belakang, tidak ada siapa-siapa. Terdengar agak samar jauh, tapi sangat jelas. Rafli, Sampai terdengar ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas tempat tidurku. Ketika aku tengok ke arah tempat tidur, ada sesuatu yang bergerak-gerak di balik selimutku. Iya, selimutku menutupi sesuatu, entah apa itu yang terus bergerak-gerak. Refleks, aku tarik selimutnya dan astaga, di balik selimut itu aku melihat sebuah kepala perempuan dengan wajah yang sangat pucat. Hanya kepalanya saja, matanya melotot membelalak ke arahku. Dia tersenyum menyeringai dengan rambut hitam yang sangat panjang, tepat berada di tengah tempat tidurku, tanpa badan dan hanya kepalanya saja. Sosok itu tersenyum sambil memanggil-manggil namaku. Rafli, Rafli. Dia menyeringai dengan matanya yang sangat menakutkan. Aku hanya bisa terdiam, bahkan tidak bisa berteriak. Aku langsung membuang muka, memejamkan mataku, sambil terus berdoa. Aku berdoa di dalam hati, berharap sosok itu cepat hilang. Perlahan aku mencoba gerakan kakiku mundur menuju ke arah pintu untuk keluar dari kamarku. Sampai ketika aku sampai di depan pintu kamar, aku buru-buru langsung membuka pintu dan keluar dari kamarku. Aku langsung berlari ke bawah dan menuju pos penjagaan saat itu. Di pos penjagaan, aku bertemu Pak Satpam dan ceritakan. Aku ceritakan apa yang ku alami tadi. Pak Satpam itu pun membenarkan kejadian yang kualami itu mungkin adalah gangguan dari sosok penunggu di sini. Dulu tempat ini adalah sawah dan banyak kejadian misterius di tempat itu dulunya. Sangat sepi dan gelap. Ada yang bilang pernah terjadi sebuah
Namaku Farah. Aku tinggal di daerah kawasan yang setiap paginya memang ramai. Kawasan lumayan padat karena rumahku ini memang di area ruko-ruko. Jadi wajar saja jika pagi pun sudah ramai sekali. Saat itu masih di suasana pagi. Aku pun membantu orang tuaku untuk merapikan rumah. Namun tiba-tiba saja, astaga! Suara apa itu? Suaranya sangat kencang sekali dari arah luar. Aku pun segera bergegas keluar dan melihat keadaannya. Kulihat sudah banyak sekali orang di depan rumah. Dan aku pun mendekat ke area kerumunan untuk melihat ada apa yang terjadi. Dan astagfirullahaladzim, aku melihat tubuh manusia terbaring di jalanan dan sudah ditutupi dengan koran karena sudah terkapar di jalanan. Karena tak sanggup melihatnya, aku pun kembali ke dalam rumah dan kembali membantu kedua orang tuaku. Kulihat dari kejauhan, tak lama setelah kecelakaan itu, ambulans pun datang dan segera membawa korban kecelakaan itu. Dan jalanan pagi hari itu mendadak macet. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dari tadi siang, aku memang tidak pergi kemana-mana. Karena sedang libur kuliah juga, jadi aku banyak menghabiskan aktivitasku di rumah. Kurasakan suasana ketika pagi hari dan malam memang berbeda. Yang tadinya ramai, kini terasa sangat sepi. Apalagi jika aku melihat ke area bekas kecelakaan tadi pagi. Merinding rasanya. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu. Ketika lampu mati, terbayang korban kecelakaan yang tiba-tiba saja terlintas di pikiranku. Aku pun langsung naik ke atas menuju kamar. Dari arah kamar, sesekali aku melihat ke arah jalanan. Persis ke arah tempat kecelakaan tadi pagi. Hingga tiba-tiba saja tercium bau anyir. Seperti bau darah. Sangat menyengat. Lalu kurasakan seperti ada seseorang di belakangku ini yang sedang berjalan ke arahku. Dan ketika kulihat perlahan ke belakang, hah? Ibu, ngagetin aja sih, ucapku tegang.
Ternyata itu ibuku yang sedang mematikan lampu-lampu di lantai atas. Tak lama dari itu, ibu pun segera turun ke bawah. Karena malam itu memang suasananya sedang tidak enak. Aku pun menyalakan musik di kamarku untuk menemaniku tidur malam itu. Yang mau mendengerinnya. Sampai, pengen pipis deh. Aku pun bergegas pergi ke kamar mandi yang ada di bawah. Begitu sampai kamar mandi, aku pun masuk. Setelah selesai dari kamar mandi, aku kembali ke kamar. Ketika aku melewati tangga, tiba-tiba saja tercium bau anyir yang sangat menyengat kembali. Merasa ada yang tidak beres, aku pun segera berjalan agak cepat menuju lantai atas. Beberapa saat setelah itu, aku kembali ke tempat tidurku. Setelah beberapa menit, aku masih saja belum bisa tidur. Aku sedikit terganggu dengan bau-bau yang aneh. Ya, entah apapun itu. Aku coba mencium ke sekitar. Ternyata baunya masih terasa. Kini ku rebahkan badanku di tempat tidur. Perlahan, ku coba untuk menutup mataku, berusaha untuk tertidur. Namun, kini ku rasakan baunya semakin menyengat, membuatku tak tahan lagi, dan aku mencoba menarik selimut untuk menutupi hidungku. Tapi sepertinya selimutku terkait sesuatu. Ku coba menariknya, namun terasa cukup berat. Sampai ketika aku coba lihat lagi. Astaga! Seketika badanku terdiam kaku. Ketika aku melihat ada sosok lain di atas tempat tidurku ini. Sosok wanita dengan mukanya sangat hancur yang sedang tidur di atas kasurku ini. Dan dia menindih selimutku. Bau busuknya pun semakin terasa. Matanya menatap ke arahku dan kini dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku sambil berkata, Tolong saya, tolong. Aku pun berlari ke lantai bawah untuk membangunkan kedua orang tuaku. Namun, kulihat sosok perempuan itu mengikutiku turun. Astaga! Wanita itu kini berdiri sambil menuju ke arah luar rumah. Tolong saya, tolong. Aku pun langsung menggedor pintu kamar orang tuaku. Tolong ibu! Dan tiba-tiba saja pintu terbuka. Kulihat ibu membuka pintu kamarnya. Aku langsung memeluknya. Dan ketika aku tengok ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Ibu bertanya padaku, mengapa aku terlihat sangat panik.
Aku pun tak bisa menjelaskannya karena aku shock sekali. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk menceritakan apa yang kualami semalam. Dan setelah dicari tahu, mungkin itu ada kaitannya dengan korban kecelakaan di depan rumah kami. Karena ternyata setelah ibu mencari tahu korban kecelakaan itu, dia adalah seorang perempuan. Dan mungkin saja yang berteriak histeris minta tolong padaku semalam. Kejadian ini terjadi ketika aku dan temanku pergi untuk melihat sebuah tempat yang kita survei untuk dijadikan sebuah lahan usaha. Saat itu rekan kerjaku bernama Akbar mengajakku untuk melihat sebuah tempat yang lokasinya berada masih dekat dengan kota Bandung. Namun bisa dibilang ini daerah Bandung Selatan. Neneknya Akbar dulu tinggal di sana. Dan dia melihat ada sebuah tempat yang menarik jika dijadikan sebuah lahan bisnis kuliner di tempat itu. Pemandangannya cukup bagus, udaranya sejuk, dan ya untuk orang-orang zaman sekarang sih bisa jadi tempat healing. Akbar meyakinkanku untuk mengecek tempat itu. Setelah mengobrolin itu, akhirnya kami pun memutuskan untuk berangkat di hari Rabu menuju ke tempat yang ditentukan itu. Namun saat itu tiba-tiba Akbar bilang ibunya sakit dan harus masuk UGD, sehingga perjalanan pun kami harus reschedule di keesokan harinya, hari Kamis. Tidak masalah bagiku, untungnya jadwalku memang kosong. Keesokan harinya di hari Kamis itu, Akbar baru bisa datang di jam 3 sore. Ku bilang sudah terlalu sore, apa mau dilanjut atau tidak? Akbar bilang tidak apa-apa, karena dia sudah janjian juga sama orang pemilik lahan. Kalau malam pun tidak masalah. Ya sudahlah. Kami berdua berangkat dengan mobil menuju ke tempat yang kita tuju. Perjalanan dari Bandung ke tempat itu kurang lebih menghabiskan 3 jam perjalanan. Sampai akhirnya kami memasuki kawasan atau daerah tempat neneknya Akbar tinggal. Di sana ada sebuah jembatan yang jika dilihat jembatannya sudah berada cukup lama. Sepertinya sejak zaman penjajahan jembatan ini sudah ada. Ketika akan memasuki jembatan itu, tiba-tiba Akbar bilang padaku, di sini tuh ya, katanya kalau kita tiap lewat jalan sini harus banget tuh ngelakson 3 kali. apaan sih Bar? Masih aja percaya yang kayak gitu-gitu.
Udahlah, jalan mah jalan aja. Ngapain harus klakson segala sih? Ih, bener-bener lu ya. Kalau ada kejadian apa-apa, gue nggak tanggung jawab ya. Iya, santai aja. Emang mau ada kejadian apaan sih? Udah, ini dari sini kemana lagi nih habis jembatan nih? Lurus lagi ya? Kami pun meneruskan perjalanan. Dan saat itu, aku tidak percaya dengan apa yang Akbar katakan. Mitosnya hanyalah mitos. Aku orang yang cukup skeptis dengan hal seperti itu. Singkat cerita, kami pun sampai di lokasi yang ditunjukkan Akbar. Kami bertemu Pak Toto, salah seorang pemilik lahan di sana. Aku mengecek lokasi, di sana cukup luas. Ada bangunannya. Ngobrol banyak dengan Pak Toto, melakukan survei, foto dan lain-lain. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam kami pun pulang. Kami langsung pulang ke Bandung. Selama perjalanan, kami membahas prospek untuk tempat tersebut. Tidak ada kejadian aneh selama perjalanan kami itu. Sampai hampir tengah malam barulah kami sampai di Bandung. Setelah mengantarkan Akbar, aku lanjut pulang ke apartemenku. Tidak ada hal aneh, merinding atau apapun. Semuanya biasa saja. Sampailah aku di apartemen, dan ketika itu aku langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Tak berapa lama aku tertidur. Dan tiba-tiba saja aku terbangun karena ada suara ketukan pintu di apartemenku. Ya bentar. Siapa sih ini? Kulihat dari lubang untuk mengintip dari pintu itu adalah Akbar. Bar. Aku langsung buka pintu. Akbar terlihat pucat. Bar, ngapain ini jam 2 pagi lo datang ke sini, ada apaan? Kenapa? Akbar terlihat seperti orang kebingungan. Dia bahkan menggigit kuku-kukunya. Sampai akhirnya aku pun mempersilahkan dia masuk. Masuk Bar. Cerita. Dia duduk dan dia mulai terlihat was-was. Matanya melihat kiri kanan seperti orang ketakutan. Bar, lo kenapa?
telepon dia keluarkan. Dia lalu tiba-tiba menggaruk-garuk rambutnya, seperti kepalanya itu terlihat sangat gatal. Dia terus menggaruk kepalanya. Bar, kenapa sih? Bar. Dan tiba-tiba Akbar tertawa, menyeringai, dan suara yang terdengarnya itu tertawa seorang perempuan. Cekikikan. Astaga. Akbar terus menggaruk-garuk rambutnya dengan sangat keras dan kencang. Dia lalu berdiri dan dia masuk ke dalam kamar mandi. Dia menutup pintunya. Akbar, gue masuk ya. Dan ketika ku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Bulu kuduku langsung berdiri merinding seketika. Buru-buru aku menjauh dari kamar mandi dan langsung mengambil telepon menelpon Akbar. Halo, Bar. Lo di mana? Please datang ke apartemen gue ya. Please, sekarang ya. Gue tungguin, Bar. Pokoknya gue tungguin. Lo datang ke apartemen gue ya, please. Ya, oke. Aku pun meminta Akbar untuk datang menemaniku malam itu. Untungnya tempat tinggal Akbar dan apartemenku tidak terlalu jauh. Mungkin jika malam hanya 5-10 menit perjalanan. Jantungku masih berdegup. Apa yang barusan kulihat? Entahlah. Tak lama, sekitar 5 menit kemudian, aku mendengar ada suara ketukan pintu. Dan aku pun membuka pintunya dan itu adalah Akbar. Akbar yang sebenarnya tidak pucat, tidak gugup. Dia langsung masuk dan bertanya padaku kenapa. Aku pun lalu ceritakan kejadian apa yang kulihat. Kualami, aku melihat Akbar bergelagat aneh, masuk ke dalam, garuk-garuk kepala dan lalu masuk ke dalam kamar mandi dan hilang. Mendengar cerita itu, Akbar hanya mengangguk-ngangguk. Entah mau percaya atau tidak, tapi aku benar-benar melihatnya sendiri. Akbar saat itu tidak terlalu menanggapi apa-apa. Dia hanya diam seperti berpikir tentang apa yang aku ceritakan. Sampai tak lama terdengar suara telepon dari handphoneku yang kusimpan di kamar. Aku dan Akbar saling bertatap. Siapa yang meneleponku malam-malam seperti ini? Aku pun langsung menuju kamar. Dan ketika ku lihat teleponnya, Akbar. Kenapa handphone Akbar meneleponku? Padahal orangnya kan di sini.
kayaknya kepencet ya telepon handphone gua. Akbar pun melihat ke arahku kebingungan, dan dia seperti mencari-cari sesuatu dari kantongnya. Tak banyak lama aku pun mengangkat telepon di handphoneku itu. Halo? Halo? Sorry gue gak bisa datang nih. Nyokap gue kambuh ke UGD, gue harus nemenin. Sekali lagi sorry ya gue gak bisa datang. Akbar bilang seperti itu padaku, dia gak bisa datang. Lalu yang ada di apartemenku ini siapa? Ketika aku tengok ke arah ruang tamu dari kamarku, aku melihat yang duduk di sana bukan Akbar. Ada sosok perempuan dengan rambut panjang duduk di sofa ruang tamuku dengan baju putih lusuh, hanya terduduk kaku. Dan dia tadi menyerupai temanku, bahkan sebanyak 2 kali. Aku langsung menutup pintu kamarku dan menguncinya. Terdengar dari luar suara lirih tertawa perempuan seperti menertawaiku. Aku langsung bersembunyi di balik selimut. Sangat ketakutan saat itu. Aku langsung berpikir, apakah mungkin ini adalah sosok yang menunggu jembatan? Dan aku tidak mendengarkan kata-kata Akbar. Entah kenapa aku langsung berpikir seperti itu. Aku terus menutup telingaku, menutup semua badanku dengan selimut, tidak mau sosok itu terlihat lagi. Untung saja aku tidak melihat wajahnya, hanya melihat sosok itu dari belakang. Tapi itu sudah membuat bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Malam itu pun berlalu. Keesokan paginya, ketika ku buka pintu kamar, semuanya sudah kembali normal. Aku langsung buka jendela dan membiarkan semua cahaya masuk. Siangnya aku bertemu Akbar dan kuceritakan apa yang kualami. Akbar bilang, ya mungkin itu sosok penunggu jembatan itu yang mengikutiku karena aku sudah sompral. Dan kata Akbar, untung saja dia tidak memperlihatkan wajahnya. Karena konon, jika dia memperlihatkan wajahnya, artinya aku sudah ditandai dan akan celaka. Auzubillahimindzalik. Yang jelas, setelah kejadian itu, apapun mitos yang ada di sebuah tempat, percaya tidak percaya, lebih baik kita hormati. Dan jangan sekali-kali